Laptop 70 juta. Bisa mainin Cyberpunk apa enggak sih, ya kan? Ya udah pasti bisa lah ya. Soalnya juga laptop 70 juta gitu. Tapi yang pasti, ini bisa mainin yang Ray Tracing Overdrive apa enggak? Nah ini kita cari tahu dulu ya. Tapi yang sebelum kita cari tahu, kita intro dulu. Laptop yang kita pegang itu ROG Strix Car 16 ya. Di sini dia prosesor pakai Intel Gen 13 ya. Ini udah pakai Core i9 1380HX. Panjang namanya ya. Prosesor yang diklaim lebih cepat 45% dibanding generasi sebelumnya ya. Yang 12 Gen ini katanya 45% lebih kencang gitu. Nanti mungkin ada lah. Kita kasih ini benchmark kecilnya ya. Di sini juga udah pakai RTX 4080 versi laptop dan juga 32 GB DDR6 yang jalan di 4800 MHz. Dan yang pasti karena ini laptop ROG yang flagship ya, dia udah pakai ROG Nebula HDR display yang pakai mini LED backlightnya. Ya dengan harga yang segini, ini sebenarnya bukan 70 jutaan juga sih. Ini 60 juta sekian dan lu bisa upgrade sampai 70 juta lebih gitu. Tapi ini base modelnya ada di 67 jutaan. Adalah nanti animasi harga di bawah. Dengan spek segini ya, gue sebenarnya agak bingung. Laptop sekencang ini tuh mau buat apaan? Dan satu-satunya yang kepikiran di kepala gue adalah main Cyberpunk dengan Ray Tracing Overdrive. Dan kayak apa performa juga kita nggak tahu, karena kan di sini udah pasti bisa pakai DLSS Gen 3 ya, dan kalau kita tahu DLSS Gen 3 itu agak nge-cheat gitu. Karena memang dia nge-generate frame baru menggunakan AI, jadi udah pasti kencang banget. Dan kalau ngomongin native ya kasihan juga sih, agak menyiksa laptopnya, tapi kita akan coba. Kalau ray tracing yang di sini ya, kan ini maksimalnya di Psycho ya kan. Beda dengan Overdrive, dan yang gue tanya-tanya sama Sony, yang sekarang Psycho ini tuh masih hybrid ya ray tracingnya ya. Nggak full path tracing ya, nggak bener-bener ngitung dari sumber cahaya nih kayak lampu studio ke sini tuh, dalam travel dia ke sini tuh nabrak apa aja ya, itu nggak bener-bener dihitung gitu. Nggak 1:1. Nah, makanya masih bisa berjalan di komputer pada umumnya. Dan di Overdrive ini itu baru bener-bener full path tracing. Cuman untuk ngomongin detail teknisnya, karena gue nggak terlalu begitu mengerti ray tracing, ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Sony melalui voice overnya yang sangat indah, yang sangat kalian sukai itu ya. Langsung aja. Jadi simpelnya ray tracing dan ray tracing overdrive mode yang ada di Cyberpunk ini adalah dua pendekatan ray tracing yang beda. Jadi kita bisa sebut overdrive mode sebenarnya adalah full ray tracing, atau bisa juga disebut sebagai path tracing. Perbedaan paling drastis dibandingkan dengan ray tracing pada umumnya yang ada di game-game, dibandingkan dengan path tracing adalah semua teknik yang menggunakan ray tracing seperti shadows, reflections, dan global illumination, ini akan berlaku terhadap semua objek. Dibandingkan dengan ray tracing yang biasa, yang dilimit hanya untuk beberapa objek. Bahkan kita bisa bilang kalau jumlah sumber cahayanya pun juga terbatas. Dan kita semua tahu pendekatan seperti ini aja udah membutuhkan hardware resource yang sangat-sangat tinggi, apalagi menggunakan full ray tracing. Teknologi frame generation dari Nvidia membuat teknik full ray tracing jadi lebih masuk akal untuk digunakan. Dan dalam kasus Cyberpunk, untuk overdrive dan memiliki performa yang nyaman, itu bisa membutuhkan teknologi tersebut. Kalau pertanyaannya ini adalah worth it atau enggak, ya menurut gue worth it, karena ini adalah full ray traced. Sama dengan teknologi yang digunakan untuk CGI di film-film yang kalian biasa lihat. Dan kalau kalian biasa ada di industri 3D, paham bahwa bumps untuk GI itu bisa diatur dari renderer yang kita gunakan. Atau ada misalnya 3D renderer yang tergolong cukup muda dengan nama D5, ini bisa menggunakan real-time GI juga mirip dengan V-Ray. Tapi kalau ditanya apakah orang pada umumnya bisa membedakan mana path tracing dan dengan ray tracing, mereka mungkin gak akan menyadarinya sampai kita tunjukkan perbedaannya. Tapi pada saat kalian menyadari dan kalian tahu apa itu path tracing, kalian akan menyadarinya itu di banyak banget hal dan tentunya objek-objek yang ada di dalam gamenya. Dan kalau ngomongin si update Ray Tracing Overdrive ini ya, yang path tracing ini sebenarnya sih nggak harus laptop yang semahal ini juga untuk mainin, karena dia ada mode Ray Tracing Overdrive khusus untuk photo mode ya. Jadi kalau lu pencet photo mode, emang dia loading anjrit, ngerender dia, emang keren itu saking beratnya. Gue udah coba karena prosesor GPU di PC gue itu pakai 3060 ya, itu beneran loading gitu. Pas gue pencet photo mode, dia loading dia. Nah cuman kalau kita ngomongin 4080 desktop kan ya udahlah, udah pasti bisa mainin lah, udah Gen 3 juga kan ya DLSS-nya. Dan kalau ngomongin yang di laptop, segede apa gapnya nanti sama si desktop ini, kita akan langsung tes. Dan kalau ngomongin si Ray Tracing Overdrive itu nggak cuman kita ngomongin GPU-nya aja yang masih kencang, CPU-nya ternyata juga harus kencang. Karena kalau ngomongin Ray Tracing biasa ya, kayak si CPU-nya tuh tetap nyiapin, lu tuh harus kayak ngomong ke GPU-nya, lu harus ngerender lampu ini, dia akan nabrak dengan objek ini, kayak ngasih tau lah apa aja yang akan dirender sama si GPU ke depannya nanti.
Dan kalau ngomongin laptop yang pakai Core i9 ini, yang 13980HX, tentu performanya akan berbeda walaupun nggak sebanyak itu ya, karena dia cuma nyiapin instruksi untuk GPU-nya ngerender apa lagi selanjutnya. Karena cara jalan ray tracing itu sebenarnya adalah mengkategorikan semua objek yang ada dalam layar dan baru tuh nyodorin ke GPU. Dah nih, lo harus render ini. Makanya si Core i9 ini harusnya sangat-sangat membantu, karena memang kalau kita tahu ya Core i9 itu memang yang so far paling kenceng untuk main game untuk sekarang. Karena dari performa IPC-nya juga nggak muluk-muluk ngomongin si thread-nya yang banyak banget dan core-nya yang banyak banget, tapi si performa IPC-nya juga kenceng banget di performance core-nya. Dan karena laptop ini udah pakai Windows 11, tentunya kalian tuh pasti dapat ya fitur-fitur kayak Xbox Game Bar dan juga aplikasi Xbox Game Pass yang udah built-in ke OS-nya langsung. Dan juga ada game mode yang bisa ngebantu kalian setidaknya untuk minimize notifikasi dan juga bisa nge-lock tombol Windows kalian biar nggak kepencet-pencet gitu. Nah, tanpa lama-lama, kita langsung mainin aja Cyberpunk-nya sekarang. Sekarang kita udah masuk ke Cyberpunk 2077 yang udah nggak ada bug-nya sekarang. Ini gue main di resolusi 1600. Cuman ini ray tracing belum gue nyalain, jadi ya performa of course lah ya, 90 FPS ya. Paling rendah itu 89. Nah, ini gue nyalain ray tracing-nya ya. Nih di sini ya, 1600p ya. 1600p. Sekarang kita ke grafik. Nyalain ray tracing-nya, ini masih yang ultra. Kita play. Langsung tet. Nah, ini sekitar 30 fps kali ya. Oh, 40. 40. Nih lo bisa lihat langsung lighting-nya nih, ini bisa nyampur nih merah sama lampu putih kebiruannya ini. Sebenarnya poin teknologi ray tracing kan itu kan, untuk ngurusin masalah lighting-nya, untuk bounce-nya tuh, lihat tuh, bagus. Nah, begitu. Lo bisa lihat di sini jadi nggak terang semua kan, jadi yang di bawah lampu doang gitu. Ya sebagaimana mestinya lampu gitu kan. Tapi kan ini, by the way ini DLSS-nya gue matiin biar native aja jalan. Cuman nanti kalau yang overdrive kayaknya harus pakai DLSS deh. Kalau nggak gerak kayaknya. Ini gue settingan di ultra, coba kita pindah ke psycho deh. Ada perubahan nggak? Nah, ini di psycho. Iya, reflectionnya segala macam sih yang paling berasa, dan pantulannya tuh sampai ke kaca bro, tuh, mantul gitu sampai ke kaca-kaca. Tuh. Paling berasa sebenarnya sih di percampuran warna ini dua lampu sih paling berasa kalau ngomongin ray tracing-nya. Cuman ternyata yang selama ini kita lihat ini masih apa ya, tipu-tipu gitu, belum sesungguhnya ya. Karena kalau gue nyalain nih yang overdrive, tapi kalau nyalain overdrive gue harus nyalain DLSS-nya dulu. Mana? DLSS frame generation ya, biar yang, cuman gue pengennya quality aja sih. Sama DLEE. DLEE itu Deep Learning Anti-Aliasing. Jadi dia anti-aliasingnya pakai AI. Nih, path tracing, teknologi preview. Kalau nyalain langsung hilang semua. Langsung cuma ray tracing sama path tracing yang nyala. Udah. Gila lo ini. Ini gue pakai DLSS yang 3, jadi of course performanya tuh di 70 fps dengan DLSS-nya quality ya. Soalnya kalau lu turunin ini ke yang ini, gue matiin yang frame generation-nya. Terus gue ubah jadi quality. Tetap nyalain DLEE deh. Ini yang jadi kurang quality. Langsung, ini paling berapa? 30 fps. 36. 38. Ya, lihat. Ini bener-bener 1:1 nih. Jadi lampunya tuh beneran dihitung dari atas sampai bawah, mantul kemana aja. Ini contoh paling enaknya dilihat di sini. Ini kan gelap nih. Karena kacanya kan tinted gitu kan, kayak ada kaca filmnya gitu. Nah, kalau buka, tuh. Goks. Ini lihat tuh, 1:1 pak. Paling ini bangkunya nih. Bagian sebelah sininya lo bisa lihat, ini kan source-nya kan merah nih sebelah sininya. Cuma kan nyampur sama lampu di atasnya agak kebiruan tuh. Ya dia nyampur sih, jadi kayak agak ungu. Gimana gitu kan lampunya, karena nyampur ya itu. Bener-bener dihitung 1:1. Kalau lu matiin ray tracing yang overdrive-nya nih, yang path tracing-nya ini, efeknya nggak akan
sedetail sama yang tadi tuh. Bisa lihat tuh, di lantai masih agak terpisah. Tuh. Beberapa bagian nggak semuanya tuh bener-bener dihitung sama dia gitu. Cuman bagian-bagian yang memang jadi fokus apa yang perlu kita lihat lah gitu. Nah, kalau nyalain pad tracing itu bener-bener yang nggak perlu juga dikalkulasi sama dia. Tuh, sampai ke bar-bar ambarnya sini nih. Belakang-belakang, ke meja, ya, sampai belakang nih bayangannya nih. Tuh. Ini kalau gue matiin pad tracingnya, bayangannya pasti beda. Nggak ada kan bayangannya? Cuman ya udah bayangannya flat aja gitu. Bosankan gitu. Bener-bener cuman ya udah nih bayangan ada di sebelah sini gitu. Cuman masalahnya adalah nggak terlihat realistis gitu bayangannya. Ya oke lah, acceptable tapi nggak kayak dunia nyata. Nah, kan harusnya begini. Bayangannya tuh ada stepnya dulu karena ada beberapa lampu gitu. Jadi ada beberapa bayangan yang harus dibikin di satu objek. Dan itu juga yang makin berat. Tuh. Terus kan ini emang flare-nya agak ganggu sih sebenarnya. Dan separasi material juga makin berasa sih dengan si yang overdrive ini ya. Cuma emang yang paling lebay itu ya di meeting room ini nih, paling berasa. Cuman gue nyalain frame gen-nya deh, nggak enak 30 fps. Nyalain frame generation-nya. Itu paling berasa di sini karena apa? Kalau lihat nih, beda dari lampu yang ada di bawah sini sama yang di sini tuh berasa banget walaupun sama-sama ray tracing gitu. Karena kalau gua matiin lagi nih overdrive-nya nih, ini bener-bener perbandingan set by set nih. Nah tuh lu lihat kolongnya ini semua terang nih karena si meja ini nggak dihitung gitu, ngeblokir cahayanya nggak dihitung nih si meja ini nih, cuman si lampu sampai meja sama lantai gitu. Kalau lu nyalain overdrive-nya sampai di blok sama meja pun dihitung bayangan si mejanya. Nah ini yang paling bikin berat nih. Tuh, konteks shadow-nya nih. Bener-bener kepotong sama bayangan mejanya gitu. Gitu. Jadi emang kalau lu ngomongin ray tracing nggak berasa mungkin ya debatable kalau lu ngomongin ray tracing sekarang. Tapi kalau ngomongin pad tracing itu nggak mungkin nggak, karena memang si lampu ini sampai ke sini tuh dihitung semua gitu sama apa yang mendistrupsi lampunya sama bayangan-bayangannya. Lu lihat aja tuh, bayangan karakter aja bisa ngaruh tuh sama lampunya. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya ini emang agak nggak perlu, tapi yang pasti kalau lu mainin native nih ya, gue nggak pakai DLSS sama sekali, ini gue offin semua. Surprising ini masih jalan loh. Gue pikir nggak sama sekali. Masih dapat 20 fps loh. Gokil juga nih si 4080 versi laptop. Gue pikir bakal jauh banget gitu performance-nya. Cuman ya lo bisa dengar sendiri ya suaranya ya. Kayak lagi hujan di luar. Kayak lagi hujan suaranya. Karena emang ini baru bisa begini kalau di profile turbo. Dan kalau lu perhatikan ya di CPU performance-nya ini ya, kalau gua nggak pakai overdrive nggak seberat itu tau. Tuh. 13, 14. Dan ini harusnya nyalain frame gen sih, biar kelihatan. Ini kan performance CPU-nya nih di 20-an% something. Dan kalau gua nyalain ini si overdrive pasti nggak bakal setinggi itu penggunaan CPU-nya kalau lu sadari. Padahal gue ngomong ngaruh gitu. Memang ngaruh, si ray tracing-nya ini akan ngasih beban yang lebih berat lah si pad tracing ini ke CPU-nya. Tapi output FPS yang dikeluarkan juga nggak sebanyak ray tracing biasa. Jadi ya penggunaan si CPU juga turun lagi karena emang outputnya nggak sebanyak itu. Si FPS-nya cuma 80-an, sedangkan kalau lu pakai ray tracing biasa tuh bisa sampai 100-an. Itu pun padahal udah yang settingan paling mentoknya ray tracing udah di Psycho, tapi ya 27%, tapi FPS-nya 120 FPS gitu. Coba komen di bawah dan mau ngetes apa lagi gitu. So segitu aja, bye bye guys.